Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat Engkau memperkenan kami mendengarkan firman-Mu. Kata-katamu manis lembut, tetapi juga keras menegur kami yang salah. Karena Engkau mengasihi kami dan tidak membiarkan kami berlarut-larut dalam kejatuhan, melainkan Engkau merangkul kembali supaya kami melangkah menjadi terang kembali bersinar dan memegang kasih yang Kau alirkan dalam kehidupan gerejamu, menyemangati setiap pelayanan dengan dasar yang benar, yaitu kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Mari kita buka kitab suci kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika saya nunut seorang teman mengendarai mobilnya. Saya cukup heran kalau dia ternyata tahu bahwa mobilnya bermasalah. Walaupun waktu itu saya nunut, saya tidak tahu apa-apa. Rasanya mobilnya ya baik-baik saja begitu, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi pemilik mobil ini dia tahu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan mobilnya dan benar. Ternyata mobil itu memang membutuhkan servis segera. Saya kalau melihat jemaat di Efesus, sebenarnya dari luar, dari semua yang dilakukannya, barangkali saya tidak akan melihat apapun yang jelek dari mata saya atau dari mata kita. Seperti kita orang biasa mungkin yang tidak tahu mesin mobil itu.
Kalau yang tahu memang langsung, oh kerasa ada yang tidak beres. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus sebagai pemilik dan pemegang jemaat, sebagai kepala, dia tidak hanya melihat bagian-bagian luar yang baik-baik, yang bagus-bagus, bangunan yang megah, aktivitas yang padat, pelayanan yang banyak, dan dia melihat ke dalam, kepada hati, kepada kasih, kepada motivasi jemaat. Dikatakan oleh firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kata malaikat jemaat tidak menunjuk kepada malaikat surgawi, tetapi ini menunjuk kepada utusan. Bisa dikatakan hamba Tuhan yang ada di sana, para penilik jemaat atau pendeta, gembala sidang. Orang-orang ini dipegang oleh Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memiliki para pemimpin gereja dan memegang mereka dengan sangat kuat. Artinya para hamba Tuhan berada di dalam tangan Tuhan, melakukan rancangan Tuhan dalam posisi yang aman di dalam Kristus. Meskipun tantangannya berat, mereka dipegang oleh tangan Tuhan. Tapi dikatakan juga, kalau kita bilang dipegang di tangan kanannya, selalu di dalam Alkitab, tangan kanan merupakan istilah yang sangat istimewa untuk sebuah kepercayaan, kehormatan, dan kekhususan. Tuhan Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tangan kanan adalah kehormatan. Memang abdi-abdi Tuhan juga diberikan kehormatan oleh Tuhan. Karena tanggung jawab iman yang berat, karena tanggung jawab penggembalaan yang berat, mereka harus dipastikan bahwa mereka sedang berada di tangan Allah yang kuat itu. Tetapi yang luar biasa dikatakan di sini adalah inilah firman dari Dia. Firman dari Dia, bukan dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendengar, melihat, lalu disuruh menulis. Tetapi firman ini berasal dari Tuhan Yesus. Inilah firman dari Dia yang memiliki, yang memegang ketujuh bintang itu. Bukan hanya diam-diam saja, tetapi Tuhan Yesus sebagai pemegang bintang, Dia berjalan di antara kaki dian emas. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus itu bekerja dan tidak mengenal lelah. Dia selalu menilik dari tempat satu ke tempat lain, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada. Dia hadir, Dia berkunjung. Tidak ada lelah, tidak ada capek. Di mana namanya disebut, Dia ada di sana. Dia berjalan di antara kaki Dia. Dia akan memastikan apakah kondisi jemaat dalam kondisi imannya kepada Allah baik-baik saja, atau pada saat itu sedang dalam masalah. Orang lain tidak bisa melihat. Mungkin kalau saya berada di Efesus pada saat itu, saya tidak tahu gereja itu punya masalah besar. Karena apa? Karena secara kasat mata gereja ini luar biasa. Bukan hanya tempatnya di kota besar. Kadang-kadang kita kalau lihat gereja di kota besar, bangunannya megah, kaya, yang datang juga necis-necis begitu. Nah, Efesus saya pikir latar belakangnya hampir sama.
Kalau Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe itu penduduknya 120.000 orang, 120.000 jiwa. Efesus ini pada masa itu adalah metropolitan, jumlah penduduknya lebih dari 250.000 jiwa. Kota ini menjadi pusat perdagangan dunia pada waktu itu, karena memiliki kedalaman laut yang memadai untuk armada kapal, dan juga jalan yang besar untuk menuju Roma. Sehingga meskipun sebenarnya secara resmi ibu kota provinsi adalah Pergamus, tetapi kota Efesus lebih besar daripada Pergamus. Dari banyak hal, dari bisnisnya, dari semua hal. Itu sebabnya kota Efesus memang menjadi incaran baik orang dunia, orang berbisnis, bahkan juga Rasul Paulus sebagai orang yang mengerti prinsip-prinsip iman, dia juga menjangkau kota besar ini sebagai tempat mission point-nya, sebagai tempat church planting-nya, sebagai tempat dia menanam jemaat di situ. Luar biasa. Memang di situ ada masalah besar, ada 3 masalah besar, karena di Efesus itu menjadi tempat pertemuan agama-agama di dunia. Orang-orang penyembah berhala kelas-kelas top gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin reuninya paranormal, itu ada di Efesus. Lalu ada tempat lagi untuk pemujaan Dewi Artemis, atau orang Roma menyebutnya Dewi Diana. Tempatnya kuil Dewi Artemis yang sangat bagus pada zaman itu, masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Jadi luar biasa sekali tempat itu. Tetapi juga penyembahan kepada kaisar di Roma juga bertempat di Efesus. Jadi gereja Kristen mengalami tantangan spiritualitas yang sangat berat. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, pada waktu Rasul Paulus memasuki kota ini, dia bertemu dengan Priscilla, Aquila, lalu dia melayani orang-orang yang memiliki jimat-jimat. Banyak di antara mereka orang-orang Efesus menyerahkan jimat itu lalu kemudian dibakar, dan masalahnya menjadi semakin besar. Kebencian para pengikut ajaran-ajaran sesat itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Kristen. Jadi orang Kristen dibenci oleh para pengikut penyembah berhala, dibenci oleh Kaisar Roma dan tentaranya, dan dibenci oleh lingkungan yang ada. Jadi Efesus adalah sebuah kota, kalau orang bisa bertahan di situ, itu luar biasa sekali. Oleh karena itu kita melihat ada pujian-pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan luar biasa pujian-pujian itu. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak dikatakan aku tahu segala pelayananmu, enggak. Tapi dikatakan segala pekerjaanmu. Apapun yang kamu kerjakan, aku tahu. Alkitab bagian ini dengan tegas tidak memisahkan pekerjaan gerejani, pekerjaan rohani, pelayanan mimbar, paduan suara, persekutuan doa, tidak dibedakan. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Seluruh aspek tindakan kita menjadi sorotan bagaimana Allah melihat Anda dan saya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia tahu pekerjaan orang-orang Efesus yang luar biasa. Dikatakan lagi, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
jerih payah, dan ketekunan. Alkitab menyebut istilah ini sebenarnya bisa diartikan orang-orang Efesus itu bekerja sampai kelelahan. Bekerja sampai lelah. Bayangkan, tuh jarang ya. Paling kita ya bekerja kesel, setengah kesel sudah leren. Orang-orang Efesus ini dipuji oleh Tuhan, bekerja sampai barangkali dia ngerjakan sesuatu sampai lihat gitu ya, sampai lelah sekali. Dan itulah yang terjadi pada jemaat di Efesus. Luar biasa sekali mereka. Bukan hanya mereka rajin, tekun, bekerja keras, menanggung banyak penderitaan dari orang-orang yang tidak seiman. Mungkin juga toko-toko mereka yang mereka jual bisa menjadi tidak laris ketika orang tahu dia Kristen. Lalu orang-orang yang agama lain mereka tidak mau beli dagangannya, tetapi juga mereka menanggung banyak penderitaan termasuk penganiayaan. Dan oleh karena itu Tuhan juga memberikan pujian, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi orang ini mengalami banyak sekali penderitaan, orang-orang Efesus ini. Lalu kalau saya melihat seperti ini dan saya berkata, wah, gereja ini sebenarnya tidak ada cacatnya gitu ya. Sepertinya betul, kalau secara tindakan, secara kasat mata, penderitaan mereka yang luar biasa itu. Engkau tidak dapat sabar dengan orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, orang-orang Efesus ini bukan hanya bekerja keras, bukan hanya tidak mengenal lelah, tetapi juga rajin dalam pengajaran firman Tuhan, juga kritis dalam melihat, oh ini guru palsu, ini benar, ini salah, sehingga dia bisa membuka kedok. Kalau ada serigala dalam rupa domba, dia bisa buka kedok, ini pengajar palsu, ini penyesat. Orang Efesus bisa temukan seperti itu. Itu artinya mereka bisa mempertahankan ajaran ortodok, ajaran rasuli. Mereka betul-betul belajar firman Tuhan dengan luar biasa. Apa yang kurang? Kalau kita yang lihat loh ya. Kalau saya yang lihat sebagai orang awam, mungkin kita tidak akan menilai jelek terhadap jemaat ini. Tetapi rupanya saudaraku, Tuhan memang tidak hanya menilai bagian-bagian yang dikerjakan, kesibukannya, kerja kerasnya, jerih lelahnya, belajar firman Tuhan sampai sebegitu kritis dan tahu mana yang palsu, mana yang asli. Dan tanpa menyadari, mereka mencoba hidup tanpa kasih Allah. Dan itu membuat cinta kasih mereka hambar. Langkah-langkah mereka kaku. Meskipun mereka melakukan banyak hal yang baik. Di gereja ini banyak sekali hal yang baik, banyak sekali. Ada paduan suara, ada PA, ada persekutuan doa, ada pertemuan-pertemuan komisi, baik, semua baik. Dan menurut kita bisa membanggakan, menceritakan, gereja kami penuh, mulai dari Senin sampai Minggu,
minggu balik lagi penuh acara. Kita bisa. Tapi kemudian ternyata ada teguran yang sangat keras dari firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula hilang. Orang melakukan banyak hal sebagus apapun, bahkan memberi nyawanya sekalipun, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Itu kata firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Jadi Alkitab itu sudah mengajar dengan sebegitu baik. Kalau kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, tentunya kita tahu perbuatan baik apapun dasarnya harus pasti, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama. Pekerjaan yang melelahkan itu menjadikan hubungannya menjadi tidak lagi hangat. Mereka mencoba menggantikan kasih Allah dengan melayani, menggantikan kasih Allah dengan kegiatan-kegiatan, kesibukan, menggantikan kasih Allah dengan tidak bisa. Dan Alkitab mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan memanggil kembali, bertobatlah dan lakukanlah kembali seperti dulu waktu kasih mula-mula. Saya ingat tahun 85 waktu saya baru bertobat. Peristiwa itu tidak terlupakan, terkenang terus dalam hidup saya. Saya diinjili oleh seseorang, dikasih tahu Tuhan Yesus juru selamat. Ada proses sekitar 1-2 tahun. Lalu kemudian saya dibaptis di sebuah gereja daerah waktu itu, namanya KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Manado. Kalau Anda pernah di Manado di dekat Stadion Kelabat, mereka seringkali menggunakan bahasa daerah, jadi saya tahu bahasa daerah itu. Lalu saya dibaptis. Nah, sesudah itu saya semangatnya luar biasa. Rasanya ada yang hilang sekarang ini. Dulu saya pulang rumah tidak sempat lama, lalu jalan ke pinggir pasar, lalu ketemu dengan siapa saja, termasuk teman-teman saya yang dari Jawa. Dia bilang, selamat saiki murtad. Aku yo bilangnya gampang, ya saya murtad tapi selamat. Semangat sekali. Lalu saya ketemu orang, saya injili orang-orang Gorontalo, orang-orang, mereka ngelihat saya masih pakai peci, tapi saya kesana kemari, saya merasa kok yang kayak gitu nggak ada lagi ya. Itu kasih mula-mula. Rasanya Tuhan Yesus itu segalanya. Saya pernah di jalan ya, saya merasa bahwa saya waktu itu lapar gitu. Tuhan, saya lapar. Saya tidak punya duit, tidak punya sama sekali. Pokoknya saya bilang, Tuhan saya lapar, saya mau makan. Bayangkan saya di pinggir jalan dan saya bilang, Tuhan saya lapar. Dan pada saat itu juga hanya dalam beberapa detik ada mobil lewat, angkuta. Mereka kalau angkuta itu mereka panggil oto. Ini naik oto. Langsung ya, ada orang dari dalam mobil yang bilang, selamat. Dia nggak panggil saya selamat. Selamat. Ada apa? Udah masuk jo. Ikut Pak kita. Wah, oke ikut dang ikut. Tahu-taunya kami dibawa ke stasiun 45, namanya di Manado stasiun 45. Kalau orang Sulawesi itu singkat banget. Kalau 45 dibilang 45. Tanya sama siapa yang biasa nyanyi itu, Ate ya, 45 di stasiun 45 sana. Tiba-tiba turun. Anda sudah bisa menebak saya diajak apa? Diajak makan, lalu kemudian mau ajak Pak itu mau gimana, Mau kemana sih?
Hanya ndak cuma mau ngajak makan aja. Udah. Habis itu udah ngana balik jo, taso bayar kuak. Dalam sebalik ya cuman dikasih makan itu sudah. Bayangkan spontan sekali minta sama Tuhan, tidak bawa apa-apa, pada saat yang sama Tuhan langsung jawab. Rasanya Ishak kembali, ayo kembali kayak suasana kayak gitu tuh. Waduh. Lah sekarang kayak gitu tuh kayak hilang gitu. Makin pintar, makin belajar Alkitab, kok kasih yang gitu tuh nggak ada lagi. Nah kita mau, ini jangan, kita sudah terlalu jauh, saya sendiri sudah terlalu jauh, sudah terlalu dalam, sudah mengandalkan yang lain-lain. Dulu waktu tidak punya apa-apa, hanya kenalnya Tuhan Yesus, dia lakukan semuanya spontan, indah, semuanya serba terasa kayak baru, enak, indah, mulia, karena dia selalu bercakap-cakap dan bercakap-cakap. Dan makin lama percakapan itu diganti dengan pelajaran Alkitab. Makin lama diganti dengan pengetahuan kitab suci, diganti dengan persekutuan doa, diganti lalu kemudian kehidupan rohani tiba-tiba jatuh begitu dalam. Dan orang yang lain masih melihat saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Orang melihat, wah sekarang selamat seperti ini. Dan Tuhan melihat, saya begitu jatuh, saudara. Dan kita juga akan melihat hal yang sama saat kita menilai hanya dari luar, seolah-olah saya bertambah ini, Anda bertambah itu, ada kesempatan, dapat jabatan, ada pekerjaan, ada berkat, ada ini. Lalu semua orang menilai, aduh dia semakin sukses, semakin baik. Tapi Tuhan barangkali tidak menilai hal yang sama, tapi dia berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, sebab kalau tidak kaki dianmu akan diambil. Nah saudaraku, Efesus itu tempat yang sangat luar biasa. Bukan hanya tadi saya katakan dia menjadi gerbang Asia kecil, menjadi provinsi yang luar biasa, tetapi juga di tempat itu pemimpin-pemimpin yang mengajar mereka orang-orang yang luar biasa. Dirintis oleh Rasul Paulus, Priscilla, Aquila. Orang-orang luar biasa sekali mengasihi Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Timotius ditinggal di sana menjadi gembala. Jadi ada Rasul Paulus, ada Priscilla, Aquila. Tidak dicatat di Alkitab, tapi tradisi gereja mengatakan bahwa Rasul Yohanes juga melayani di Efesus dalam waktu yang cukup panjang. Karena dia usianya paling panjang. Usianya sampai 100 tahun. Rasul Yohanes. Sesudah Rasul Yohanes, murid Rasul Yohanes namanya Polikarpus. Dia juga menjadi hamba Tuhan di Efesus. Artinya, kenapa saya mengatakan tokoh-tokoh besar? Apa hebatnya kalau mereka dilayani oleh tokoh-tokoh besar? Saya mau kasih ingat satu hal. Kalau Efesus yang dilayani oleh orang-orang yang hebat seperti itu, ternyata kaki dianya akhirnya dicabut. Apalagi kita. 82 tahun berjalan, sekarang kita mau ulang tahun ke 82. Tapi ini bukan jaminan apa-apa. Kita tahu, kita menghormati Konggo Mbak Sugeng telah merintis tempat ini dan diberi karunia, kesembuhan dan luar biasa. Tapi saudara, tempat Efesus yang dilayani oleh Rasul Paulus saja akhirnya bisa lewat, saudara. Kalau Anda melihat mungkin berkesempatan yang diberkati dengan uang, bisa melihat satu desa kecil di Turki namanya Ayasaluk. Desanya kecil, sekarang jadi tempat yang sedikit kumuh, dekat perairan yang tidak terlalu jernih juga. Dan ada 1-2 orang Kristen, tapi hampir-hampir boleh dikata tidak terlalu berpengetahuan banyak. Tidak tahu sejarah bahwa mereka dulu hebat. Sekarang Efesus tinggal puing-puing, saudara, bayangkan.
abad pertengahan, kaki dian mereka dicabut oleh Tuhan karena mereka ternyata tidak bertobat. Mereka tetap sibuk, mereka tetap melayani, mereka tetap bekerja keras. Tapi kasih yang mula-mula itu hilang. Dan akhirnya mereka dicabut kaki diannya, saudara. Saya tidak mau gereja kita terjadi seperti ini. Kaki diannya diambil. 80 tahun belum apa-apa. 82 tahun belum apa-apa. Masih sangat bergantung kepada kita bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula ini, di mana firman Tuhan sudah mengatakan apapun yang kita lakukan tidak akan menggantikan kasih Allah. Karena itu kasih harus mendasari semua pekerjaan. Melayani dengan kasih. Paduan suara, dasarnya kasih. Persekutuan doa, dasarnya kasih. Apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun, sampai kesel kalau tidak ada kasih, bahkan sampai memberikan tubuh kita dibakar sekalipun, kalau tidak ada kasih, semuanya percuma. Karena itu, ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau bagi Anda yang dulu mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak memori yang indah, spontanitas, ketulusan, keindahan, semua terasa baru. Ayo kita pikir kembali, Tuhan, saya mau seperti itu lagi. Saya mau hubungan yang intim dengan Tuhan ini terjaga. Saya tidak mau yang lain, pelayanan, pekerjaan, semua kegiatan ini menggantikan kasih Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih daripada semuanya. Dan biarlah gereja kita juga menyadari hal itu. Kembali kepada kasih yang mula-mula, dipertahankan sebegitu rupa. Anak-anak mulai dari sekolah minggu kita mulai ajar mereka supaya kasih Allah yang mendasari semua pekerjaan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kaki dian kita dicabut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita masih punya harapan yang besar. Ada banyak anugerah gereja kita ini alami. Berkat-berkat jasmani, pembangunan, sekolahan Masehi, Arimatea, semua itu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi saya mau pesan satu hal, bahwa di dalam kesemuanya itu kasih harus mendasari semua tindakan. Sebab kalau tidak, kita semakin kaku melihat orang lain tidak ada kehangatan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Saya baru saja sangat kecewa dalam hati saya. Saya berkunjung ke salah satu jemaat. Kenapa sudah hampir 2 bulan tidak ke gereja? Ternyata ada kata-kata. Nah, ini lagi kata-kata. Ada kata-kata yang membuat dia tersinggung. Nah, saudara, hati-hati. Gereja jangan dipenuhi dengan penghakiman. Tidak ada yang sempurna kita. Yang kelihatan baik belum tentu baik. Jangan dilihat dari, dirangkul lebih baik. Ada kekurangan sana sini, tapi dia saudara kita, harus dirangkul, dikasihi. Dan gereja ini harus menjadi gereja yang bisa menyambut orang lain. Ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo gereja. Kalau di gereja tidak disambut, mereka pergi lagi. Mereka sakit hati lagi. Dan oleh karena itu, inilah kita yang perlu. Kasih itu menjadi dasar dari semua tindakan kita. Senyuman yang keluar dari mulut kita adalah hati yang tulus, yang menghormati saudara kita sebagai saudara seiman, bukan hanya di sini, tapi sampai di sorga.
Itu yang penting bagi kita semua. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami. Seringkali kami padat dengan kegiatan, padat dengan jadwal. Kami menggantikan aktivitas-aktivitas yang baik itu. Kami menganggapnya bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami sadar ya Tuhan bahwa Engkau menginginkan persekutuan yang intim dengan kami lebih daripada yang lain. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini memiliki kehausan, memiliki kerinduan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, memiliki kasih yang kuat terhadap Allah, tidak menggantikan dengan semua yang lainnya. Biarlah kasih itu tetap di dalam diri kami, mendasari semua pekerjaan Tuhan yang kami lakukan, dan bahkan kasih itu juga yang membuat kami bisa bertahan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.